warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ulih wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Yang saya hormati para ustaz-ustazah, saya hormati pengurus lingkungan Bapak RW beserta stafnya, saya hormati Bapak Ketua RT, khusus Bapak Ketua RT 08, serta yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Atuk Haji Aroni beserta keluarga. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mendoakan orang tua kita almarhumah Nenek Nur Aini Samosir binti Haji Abdul Muhsin Samosir. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga kita, anak cucu kita diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, kepada Atuk Jaroni saya pribadi mohon maaf, pada RT saya juga mohon maaf jamaah semuanya karena memang malam hari ini baru bisa ikut takziah atau tahlil bersama karena memang setiap hari habis maghrib harus belajar ngaji. Atau mohon maaf sebesar-besarnya, tapi insya Allah kita sama-sama berdoa semoga orang tua kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang saya hormati, kita sama-sama tahu orang tua kita Nenek Nur Aini adalah sosok wanita yang aktif. Kita sama-sama tahu setiap 4 sore ya pasti suara beliau yang kedengaran terlebih dahulu. Setiap Rabu sore ya, suara beliau yang pertama kali terdengar terlebih dahulu. Mudah-mudahan semua ibadah beliau, amal baik beliau bisa kita teladani, ya, bisa kita teladani dan bisa dilanjutkan oleh anak cucunya. Dia memberikan tauladan kepada kita semuanya, meskipun beliau sudah terbilang sepuh, tetapi semangatnya dalam beribadah, semangatnya dalam thalabul ilmi luar biasa sekali. Saya sering mendengar beliau membaca Rotibul Haddad. Kalau Rabu sore Rotibul Haddad tahlil yang sering beliau sampaikan, semoga ketika kita diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang sering beliau sampaikan setiap habis tahlil dan doa. Mudah-mudahan doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya teringat dulu kita sering dawuh Pak Kiai Nur sering bilang, contoh orang yang sudah sakinah mawaddah warahmah itu Atuk dan ini. Jadi sudah sama-sama sepuh, dulu sering jalan bareng. Bapak Ibu mungkin sering melihat ya, sering jalan bareng. Itu contoh yang sudah warahmah. Kalau masih memandang fisik itu kan masih mawaddah ya Pak ya, masih memandang fisik, masih cantik, masih macam-macam. Tapi contoh orang tua kita sudah warahmah, sudah sama-sama saling mengasihi. Gitu, jalan bareng. Saya setiap menemui beliau, saya sering berdoa dalam hati, mudah-mudahan saya bisa seperti itu sampai tua. Amin. Mudah-mudahan bapak-bapak juga seperti itu ya Pak ya. Ibadahnya semangat, kasih sayangnya luar biasa. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, ayyuma imra'atin matat wa zawjatuha radin dakhala al-jannata ayyibadin sa'ad. Kata Rasul, perempuan manapun yang meninggal dunia dan suaminya itu ridho karena memang kebaikan istrinya, karena memang istrinya nggak pernah membuat salah ataupun istrinya memang taat sehingga suaminya ridho, ikhlas, maka kata Rasulullah, dakhala al-jannah min ayyi babin sa'at. Maka perempuan tersebut masuk surga terserah lewat pintu mana. Insya Allah Atuk
mengikhlaskan nenek gitu ya. Insya Allah beliau ikhlas dan mudah-mudahan sesuai dengan janjinya Rasulullah, orang tua kita dakhalal jannah min ayyi babin syaa, masuk lewat pintu manapun. Nah, itu janjinya Rasulullah Pak. Karena memang ibadahnya seorang perempuan itu gampang. Mungkin ini ada ibu yang mendengar, ibadahnya perempuan untuk bisa masuk surga itu gampang. Nggak usah neko-neko, nggak usah royal-royal. Yang pertama harus sholat 5 waktu, kemudian puasa, zakat dan lain sebagainya. Ditambah satu, taat kepada suaminya. Sudah selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, saya masih ingat kemarin waktu acara Maulid Nabi di masjid gabungan dengan Temu ini. Saya melihat Nek 3 kali bolak-balik keluar masjid. Alasannya apa? Mau melihat patung. Masya Allah. 3 kali Pak bolak-balik. Padahal beliau di depan. Nek bolak-balik 3 kali. Kata istri saya, alasannya mau melihat patung. Begitu perhatiannya sama suaminya, begitu takdirnya kepada suaminya. Mudah-mudahan istri-istri kita bisa meniru ya Pak ya. Istri yang solehah tentu hasil didikan dari suami yang soleh, tentu hasil ajaran dari suami yang baik. Oleh karena itu saya mengingatkan pada diri saya sendiri khususnya dan jangan modalnya, sama-sama mendidik istri kita agar menjadi wanita yang solehah, yang gemar mengaji. Beliau sampai kayaknya insya Allah cuma 2 minggu beliau nggak kedengaran suara di masjid ya Pak ya, cuma 2 minggu karena beliau sakit. Selebihnya ya tahlilan beliau sholawatan. Saya masih ingat ya Abul Qasim, waduh itu sekolahkan yang disenangi orang tua kita. Ya Abul Qasim, maksudnya ya Muhammad Rasulullah. Karena Sayyidina Muhammad punya anak namanya Qasim, maka disebut Abul Qasim atau Abu Qasim. Itu sholawatan yang sering beliau kumandangkan. Pokoknya setiap ada pengajian beliau pertama. Ini contoh meneladani dahulunya Rasulullah SAW. Kata Rasul, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu dari keongan, ayunan sampai ke liang lahat. Itu contohnya beliau. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu semuanya saya hormati, mudah-mudahan kita bisa meniru, kita mendoakan, karena memang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa dari keluarganya, dari kerabatnya, dari tetangga. Kata Rasulullah, setiap amalan kita, perbuatan kita itu akan ditampakkan kepada keluarga kita yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan sampai mempermalukan leluhur kita yang sudah di alam barzakh. Karena setiap kita beramal itu keluarga kita melihat. Hari ini, detik ini itu nenek melihat kita lagi tahlilan, melihat anak cucunya membaca doa, melihat anak cucunya berbuat baik, itu senang. Tapi kalau melihat keluarganya, melihat tetangganya kok malah gak karu-karuan, ya nangis di alam barzakhnya. Kan yang sering disampaikan puji-pujian orang Jawa nih, di penghuni kubur, ahli kubur itu melihat kita, melihat anak cucunya yang masih di dunia. Jadi kalau anak cucunya berbuat baik, senang bangga. Kalau anak cucunya bermaksiat, nangis. Oleh karena itu jangan sampai kita semuanya mempermalukan leluhur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya seorang anak pentingnya itu adalah melanjutkan keimanan orang tuanya. Sekarang nenek sudah tidak ada, tapi dilanjutkan oleh anak cucunya di masjid. Nah itu berarti keimanannya terus-menerus terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat la ilaha illallah selalu terjaga. Kenapa? Karena punya keturunan yang kemudian melanjutkan ibadahnya. Maka beruntung sekali orang-orang yang punya anak cucu kemudian mereka jadi anak yang solehah. Kenapa? Karena melanjutkan keimanan orang tuanya. Begitu orang tuanya nggak ada, sudah nggak bisa dilanjutkan oleh anaknya. Anaknya sudah tidak ada, dilanjutkan oleh cucunya sampai generasi di bawahnya. Begitu generasi di bawahnya nggak baik, nggak soleh, ya sudah terputus berarti. Makanya kita didik anak-anak kita, keluarga kita agar bisa melanjutkan sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melanjutkan ucapan la ilaha illallah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh itu yang saya hormati, kita sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, menciptakan kehidupan ya yang sering disampaikan oleh guru kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menjadikan kematian, menjadikan kehidupan itu semata-mata untuk menguji kita, mana yang paling baik amal di antara kita. Jadi kita harus berlomba-lomba, Pak. Ada sebagian ulama ada beberapa kegiatan atau beberapa aktivitas yang memang baik untuk orang-orang sepuh dan juga baik untuk orang-orang yang masih muda, dan ataupun yang buruk untuk orang-orang yang sudah sepuh dan buruk untuk orang-orang yang masih muda. Ibadah, sholat, membaca Quran, membaca wirid tahlil itu baik buat pemuda, baik. Tapi alangkah lebih baiknya jika orang tua itu beribadah. Kata ulama, ibadah baik buat ya anak muda kalau sudah ada, kalau sudah tahu, baik sekali. Tapi alangkah baiknya orang sudah sepuh, orang-orang tua maaf itu ibadah lebih baik. Sebab itu udah waktunya, Pak. Lambe opo sepuh saya apalagi kalau ibadah, ya. Sama orang anak muda enggak ibadah, anak muda nakal itu jelek. Lebih jelek orang tua nakal. Tua nakal, Pak. Insya Allah di sini nggak ada. Insya Allah di tahap 5 nggak ada orang tersebut kok nakal, nggak ada. Itu jelek sekali, Pak. Anak muda nakal jelek, bukan berarti yang umrah masih muda, bukan. Yang anak muda ya, Pak. Iya, anak muda nakal, anak muda maasih itu jelek. Lebih jelek lagi orang sepuh tua nakal dalam ibadah. Terus wayahnya kok reaksi ya. Oleh karena itu, siapapun baik yang muda maupun yang sudah sepuh, mari saya mengingatkan kepada diri saya sendiri khususnya menjadi berjamaah, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita, karena memang ya memang bekal kita itu ya itu, bekal kita itu ya ibadah kita itu. Ya kayak orang tua kita insya Allah di alam barzah lagi memetik buah yang selama ini ditanam, yang selama ini ditanam. Saya beberapa kali nanti bapak kalau dulu pengajian itu malam Kamis. Ya, dulunya kan malam Kamis sebelum ada pandemi. Jadi setiap saya ngaji ada akut, ada nenek, ada akut, ada nenek. Akut waktu sehatnya ya malam Jumat selalu mendampingi kita. Haji subuh selalu mendampingi kita, haji minggu itu beliau luar biasa sekali. Oleh karena itu terakhir, mudah-mudahan sekali lagi orang tua kita, guru kita, Nenek Nur Aini Samosir binti Haji Abdul Muin Samosir, mudah-mudahan akan Allah Subhanahu wa taala diberikan tempat yang layak dan diberikan rahmat maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan untuk diberikan kesehatan oleh Allah, umur dan istiqomah dalam iman dan Islamnya, istiqomah ibadahnya, serta anak cucunya mudah-mudahan mampu meneladani, meneruskan ibadahnya orang tuanya, perjuangan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita katakan niat kita untuk sama-sama mendoakan orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفينا وقدوتنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأهل بيته الكرام شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.